Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar semua? Sehat ya? Kabar baik, Pak. Alhamdulillah. Mantap tuh anak-anak Bapak ini. Di tempat Bapak ini lagi cerah nih situasinya, ya kan? Nah, Bapak juga pasti mengharapkan kalian semua segar nih. Wajahnya Bapak lihat, wah mantap, jadi ceria semua ya. Pasti sehat. Namun Bapak tahu mungkin kalau Bapak lihat kehadiran di sini nih ada beberapa ini yang tidak hadir mungkin ya. Iya. Bapak absensi aja dulu lah ya, Nana ya. Oke, Yuda ada ya? Oke. Putranto ada, Diana ini kayaknya nggak ada nih. Apa kabarnya Diana? Ada yang tahu nggak ya? Diana sakit, Pak. Oke, iya. Nanti kita doakan juga ya biar dia sehat ya, anak-anak ya. Iya, Pak. Oke. Nah, baik kalau begitu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita doa dulu ya. Nah, saya minta untuk Saiful nih, pimpin doa kita ya, Saiful ya. Bisa ya, Nak? Ya, Pak. Oke, baik. Silakan, Nak. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Saiful. Mantap ya. Dia doakan juga tadi kawannya yang tidak hadir ya. Nah, Bapak berharap kalian walaupun saat ini di rumah, itu semua harus tetap jaga prokes ya. Masih masa pandemi ini anak-anak ya. Nah, walaupun di rumah, tapi tetap rajin cuci tangan ya kan. Kalau ada tamu kita harus apa nih menjaga kesehatan kita? Pakai apa biasanya? Hand sanitizer. Hand sanitizer, pakai masker dan sebagainya lah ya. Oke, baik anak-anak. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kalian materi pembelajaran ya. Sebenarnya materi pembelajaran ini itu kalian sudah pernah dapat nih yang lalu waktu kelas 7 ya dan kelas 8. Memang sekarang itu diulangi lagi, tapi mau dipermantap pada bagian tertentu. Nah, apa nih yang akan kalian lihat nih? Nah, sekarang Bapak ajak kalian ya untuk menyimak nih presentasi Bapak ya. Kita akan mempelajari ini adalah pengolahan data dengan formula lanjutan MS Excel. Nah, MS Excel sendiri kan sudah diajar nih. Bapak tahu nih, kalian pernah diajar dari kelas 4 SD, kemudian kelas 7, sedikit direview ya. Sekarang kan udah kelas 9 nih, ya, harusnya sudah pada pandai semua nih. Tapi kita akan mempelajari yang bagian lanjutannya ya. Kita kan minggu lalu itu sudah terima rapor ya anak-anak ya. Ulangan kalian dari nilai tugas-tugas. Kira-kira nilai-nilai itu bisa muncul begitu saja nggak? Atau harus melalui perhitungan dulu kira-kira? Dihitung dulu, Pak. Melalui perhitungan dulu. Nah, perhitungannya ini itu menggunakan MS Excel ya. Nah, MS Excel sini kalau misalnya di matematika itu kalau perhitungannya kan kalian sudah mengenal ada formula atau ada tanda tambah untuk plus ya, kemudian ada tanda minus untuk pengurangan. Nah, sekarang di MS Excel itu ada banyak yang harus kita pelajari lagi. Nah, salah satunya nih, kenapa bisa nilai-nilai di rapor kalian itu muncul dengan jumlah-jumlah dan sebagainya? Karena kita menggunakan yang namanya ini, ya, ada fungsi if dan ada fungsi VLOOKUP. Oke, kita lihat dulu slide-nya selanjutnya, nak ya. Yang akan kalian pelajari adalah tentang menerapkan logika dan operasi hitung data, perhitungan data. Kemudian nanti di praktiknya, kalian akan mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka untuk pengolahan data. Ya. Nah, kalian lihat nih, di sebelah sini ini ada bagian dari rapor nih yang kalian sudah terima. Kalian lihat ya, di sini ya ada ya. Ada nilai rapor, ada predikat, ya kan? Ada di rapor kalian seperti ini tampilannya? Ada, Pak. Ada ya, oke ya. Ada, Pak. Baik, Bapak lanjut dulu ya, supaya pembelajaran yang kalian lalui hari ini bisa lebih kalian pahami. Nah, apa sih yang setelah mengikuti pembelajaran ini Kak diharapkan? Nah, pertama kalian nanti bisa memeriksa formula lanjutan MS Excel yang akan digunakan pada pengolahan data melalui kegiatan diskusi dengan cermat. Nah, kalau kalian diskusi nih kira-kira kayak gini nih ya kan, tampilannya diskusi.
Nanti kalian coba-coba nih ketika mencari tahu apa itu fungsi if, apa fungsi VLOOKUP seperti di presentasi yang pertama tadi, lalu kalian akan coba menginput angka-angka. Tentu nanti Bapak akan berikan contoh latihannya seperti apa ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita yang pertama ya. Kemudian yang kedua, apa yang Bapak harapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat memilih fungsi logika if dan VLOOKUP. Nah, walaupun nanti kalian masih mengawang nih apa itu if, apa itu VLOOKUP ya kan. Nah, tapi nanti ketika kalian pelajari, nah, nanti kalian bisa menentukan yang tepat nih untuk aplikasi di sekolah kita. Nah, kebetulan Bapak sudah membuat suatu aplikasi yang diolah oleh para wali kelas kalian, ya, Bapak Ibu guru. Nah, aplikasinya nih seperti ini nih, kalian lihat nih. Ini adalah sistem informasi penilaian. Ada mata pelajarannya dan sebagainya ya. Nah, ketika Bapak Ibu guru menginput nilai-nilai di sini, maka keluar di rapor kalian, ya kan? Nah, nilainya di rapor bagus-bagus nggak ya? Bagus, Pak. Bagus ya. Bagus, Pak. Bagus. Yudia dapat peringkat kah Yudia? Dapat, Pak. Peringkat 5. Mantap, wey. Mantap, masuk 5 besar. Iya, Nanti Pak. kalau perencanaannya ke sekolah yang lain pasti, wah, sudah dilihat nih prestasinya ya dari segi pengetahuan. Baik, kita lihat dulu lah tujuan pembelajaran yang ketiga nih. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian akan menggunakan formula ini untuk mengolah data. Ini contohnya seperti ini nih. Ada olah data, misalnya nanti ada nilai 50. Kan kalian tahu mata pelajaran informatika itu KKM-nya 70, ya kan? Nah, kalau kalian dapat 50, itu nilainya berarti di bawah KKM atau di atas KKM itu? Wah, Pak. Di bawah, ya kan? Makanya muncullah nilainya E seperti ini. Nah, bagaimana cara mengolahnya supaya kalian mendapat A? Ya tentu harus nilainya jadi baik dong. Bagaimana baik? Harus apa kira-kira? Harus belajar. Harus belajar. Nggak mungkin langsung Bapak Ibu guru tulis di sini 80, ya kan? Kalau kalian nggak belajar, ya kan? Oke, selanjutnya nih, tujuan pelajaran yang akan dicapai nih, kalian dapat olah dalam bentuk PDF, ya, supaya kalian manfaatkan hasilnya. Karena seperti ini nih, Bapak nggak tahu nanti ketika kalian tamat sekolah, ya kan, pasti memiliki cita-cita entah kalian mau jadi seorang manajer, ya kan, atau seorang operator di tempat kerja kalian. Kayak di Batam nih, ya kan, di Batam ini banyak sekali bisnis kuliner. Kalian pasti kalau suka dengan kuliner, kalian membuka restoran misalnya, ya kan, kalian pasti menginput data-datanya. Tentu data-data ini diinput untuk angka-angka, kira-kira menggunakan apa? Excel, Pak. Excel, ya kan? Nah, kalau kalian tidak paham dengan Excel, nanti hasilnya minus terus. Jadi perusahaannya rugi dong, ya kan? Oke, baik. Bapak lanjut dulu ya. Di handout yang Bapak sudah berikan, nanti kalian bisa lihat ya. Ada tentang fungsi if, ada fungsi ada VLOOKUP dan sebagainya di sana ya. Ada fungsi not dan sebagainya. Tapi yang tema utama Bapak adalah tentang fungsi if nih, ya kan? Mungkin anak-anak agak bingung nih, fungsi if itu seperti apa sih? Ini kan kata-katanya masih agak membingungkan, ya kan? Tapi nanti ketika kalian implementasikan dalam contoh, pasti kalian akan tahu, kondisi itu seperti apa sih, ya kan? Ketika kita masukkan, maka dia akan menyatakan apa gitu ya. Kayak tadi contoh ya, nilainya 50, ternyata kok bisa dapat E. Nah, inilah kondisi-kondisinya. Nah, coba supaya lebih jelas kita lihat lagi ini. Di dalam fungsi if itu terbagi dua, ya. Ada if tunggal. Nah, if tunggal itu hanya memiliki suatu syarat nih. Cara penulisannya seperti ini nih. Ini contohnya ya. Misalnya ada si Ardi, ada Ikram, dan ada Gusti nih. Tugas 1, tugas 2, tugas 3. Nanti anak-anak di akhir Bapak akan memberikan penugasan juga ya. Nanti kalian akan kumpul minggu depan. Usahakan dikerjain semua ya anak-anak ya. Nah, kalau ini kalian dapat nilai KKM nih. Kan ada kriterianya, ada tidak lulus, kemudian nilai dapat D otomatis. Nah, ini disebut nih fungsi logika yang memiliki syarat saja, satu syarat gitu ya. Jadi kalau nilainya di bawah, maka dinyatakan tidak lulus, ya kan?
Nah, nanti kalian akan coba memasukkan dalam contoh-contoh praktiknya ya. Nah, if majemuk. If majemuk masih kelihatan lah ya di layar kalian tentang if majemuk itu apa ya? Masih, Pak. Lihat di handout seperti apa kalian akan mengikuti, misalnya nilai 56. Lalu seperti contoh ya, di handout ya. Nanti kalian betul-betul inputnya persis seperti apa. Ikuti langkah-langkah yang ada di handout ya, supaya dapat nilainya bagus. Bapak ingin kalian melihat LKPD kalian, ya. Lalu kalian Bapak bagi nih dalam 3 kelompok, ya. Dalam 3 kelompok itu, Erwin kelompok 1, Yuda, Renalda. Nah, kalian coba diskusikan tentang fungsi if, ya, dan VLOOKUP, ya kan? Nah, Bapak beri kesempatan kalian 5 menit untuk berdiskusi. Lalu nanti dipresentasikan hasilnya ya. Kalian juga bisa mencari di internet, ya kan? Nah, Bapak berharap ketika kalian menggunakan perangkat kalian, coba dicek dulu nggak? Apakah baterainya bagus, ya kan? Sinyalnya bagus. Nanti Bapak minta nanti kelompoknya Yuda yang mulai ya untuk presentasikan hasilnya, menjawab tentang fungsi if dan VLOOKUP. Oke, Yuda, ya? Ya, Pak. Ya, oke. Coba diskusi dulu sedikit ya. Siap, Pak. Saya diskusikan dulu dengan teman-teman saya. Oke, terima kasih Pak Guru waktunya. Ini baiklah teman-teman, saya dari kelompok 1 ya. Ini dapat tugas menjelaskan tentang fungsi if. Kita sudah berdiskusi dengan teman-teman. Itu saja Pak yang saya diskusikan sama teman-teman tadi. Terima kasih. Oke, mantap ya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ini sudah selesai. Ada yang nggak terlibat dalam kelompok? Terlibat semua kan? Terlibat semua Pak, teman-teman saya Pak. Baik, kalau semua terlibat pasti nilainya juga baik ya kan? Nanti ada penilaian. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Baik, oke, mantap Yuda. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan ya kan? Nanti kalian coba saling memberikan penilaian. Nah, nanti Bapak akan merangkumnya ya. Tentu kalian akan tahu kan teman-teman sendiri. Nah, sekali lagi Bapak tegaskan ya. Ada tugas yang kalian bisa nanti kerjakan ya di dalam LKPD itu yang sudah dikirim oleh temanmu nih. Ini kan ada nilainya Ardi, ada Ikram, ini masih kosong nih. Nah, kira-kira apa yang kalian bisa simpulkan nih dari yang kalian lakukan hari ini tentang masa depan kalian nanti dengan menggunakan Microsoft Excel? Ada yang bisa coba? Saya Pak. Dia mungkin? Oh, siapa? Ya, Yuda. Oke, Yuda. Ya, kesimpulannya ya Pak ya, lebih cepat Pak dalam menginputkan data, tidak manual lagi. Mungkin itu Pak, terima kasih. Mantap sekali, baik sekali Yudia ya. Ada yang lain nak? Siapa yang bisa? Lena, silakan Lena. Fungsi if itu ada 2 Pak, if tunggal dan if majemuk. Ada yang mengalami kesulitan nggak ya dalam pembelajaran kita hari ini atau agak susah dipahami? Tidak Pak. Oke, baik sekali ya. Semoga kalian sukses selalu. Nah, di handout Bapak sudah memberikan penugasan, ya kan? Nanti kalian akan mengerjakan lalu kirim. Untuk pertemuan hari ini kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, yang paling terakhir saya meminta sekarang, tadi saya full kan sudah pimpin doa pembukaan. Nah, sekarang saya minta untuk Yudia. Oke, Yudia, silakan pimpin doa penutup. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa semoga ilmu yang kita dapat dari Pak Guru bisa berkah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Yudia. Terima kasih ya Nana. Sampai ketemu minggu depan ya di pembelajaran kita selanjutnya.